Baik, perkenalkan nama saya Eno. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Potensi Rawan Banjir menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Amal. Bencana adalah salah satu perkara yang dihadapi manusia sekarang. Bencana bisa disebabkan oleh peristiwa alam dan juga oleh ulah manusia. Menurut Uni SDR dapat dikelompokkan sebagai bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut. Kabupaten Alor terdiri dari 3 pulau besar dan 6 pulau kecil. Kondisi Kabupaten Alor di beberapa pulau menyebabkan penerimaan informasi tentang daerah bencana banjir oleh masyarakat tergolong minim. Masyarakat mengetahui informasi bencana banjir, namun area atau lokasi peristiwa banjir tidak diketahui secara pasti. Maka dari itu perlu menganalisis daerah rawan banjir agar bisa mengetahui daerah-daerah manakah yang rawan terhadap banjir, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi untuk meminimalisir terjadinya banjir pada daerah yang masuk zona rawan banjir. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan penelitian potensi rawan banjir, dilihat atau diidentifikasi menggunakan sistem informasi geografis. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui potensi rawan banjir, peneliti menggunakan metode overlay dan scoring untuk setiap parameter yang ada. Terdapat 6 parameter yang digunakan, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, elevasi, penggunaan lahan, jenis tanah, dan kerapatan sungai. Menggunakan sistem informasi geografis, peneliti berharap dapat mempermudah dalam menampilkan atau menyajikan informasi spasial untuk kerawanan banjir, serta menganalisis tingkat daerah rawan banjir. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana informasi daerah rawan banjir di Kabupaten Alor, dan yang kedua, apa saja faktor dominan penyebab terjadinya banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daerah rawan banjir di Kabupaten Alor, yang kedua mengetahui faktor dominan penyebab terjadinya banjir. Telah dilakukan penelitian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan data sekunder, yaitu download pada BMKG, peta RBI dapat di-download pada Indonesia, data DMSTRM, dan Citra Landsat 8 yang dapat di-download pada USGS, dan peta sumber daya tanah eksplorasi skala 1:1 juta dapat diperoleh pada Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Data-data tersebut diolah dan menghasilkan peta, yaitu peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta ketinggian, peta jenis tanah, peta tutupan lahan, dan peta kerapatan sungai. Selanjutnya, dari masing-masing parameter dilakukan analisis spasial dengan metode overlay dan scoring dengan diberikannya skor dan pembobotan. Untuk menghitung peta kerawanan banjir, yaitu dengan menggunakan rumus dapat dilihat pada layar, dan untuk klasifikasi ini dilakukan berdasarkan nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah dan dibagi jumlah kelas. Rumusnya dapat dilihat pada layar. Diagram alif pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data curah hujan, jenis tanah, citra Landsat 8, SAP sungai, dan data DEM. Dari data-data tersebut diolah menjadi peta, yaitu peta curah hujan, peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta kerapatan sungai, peta kemiringan lereng, dan peta ketinggian lahan. Setelah didapat peta, lalu diberikan penskoran dan pembobotan pada parameter tersebut. Selanjutnya di-overlay dan diklasifikasi serta dianalisis sehingga menghasilkan peta rawan banjir. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, peta ketinggian lereng. Pada peta tersebut dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Alor merupakan kabupaten yang hampir seluruh wilayahnya merupakan dataran sangat tinggi. Namun, terdapat wilayah dengan kategori kelas rendah dan sedang yang merupakan daerah pesisir. Wilayah tersebut memiliki elevasi rendah dan sedang yang berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, peta kemiringan lereng. Pada peta tersebut terlihat bahwa pada setiap kecamatan di Kabupaten Alor dengan kelas kemiringan lereng 0-8% atau datar merupakan daerah yang berpotensi terjadinya banjir.
dikarenakan daerah datar cenderung bisa menjadi tempat daerah tawar. Berikutnya, data curah hujan pada lokasi penelitian merupakan data bulanan dalam 1 tahun, yakni Januari sampai Desember. Data yang digunakan adalah data curah hujan bulan Januari 2022, yakni sebesar 282 mm, di mana curah hujan tersebut merupakan curah hujan tertinggi pada tahun 2022. Data curah hujan di Kabupaten Alor tergolong sama dikarenakan hanya terdapat satu pos pengamat, sehingga tidak terjadi variasi data. Selanjutnya, peta jenis tanah Alor merupakan jenis tanah haplostep haplostaf. Namun, pada sebagian kecamatan memiliki jenis tanah Ustipmen haplostaf, Hapludans Enduagueps, Haplostep Ustortens untuk batuan induk volkan dan Haplostep Ustorten untuk batuan induk batu gamping. Selanjutnya, peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan di Kabupaten Alor memiliki tutupan lahan yang sangat bervariasi, yang kemudian diklasifikasi menjadi 5, yaitu pemukiman, sawah dan ladang, alang-alang dan semak belukar, kebun, dan hutan. Peta kerapatan sungai. Peta kerapatan sungai dapat dilihat bahwa Kabupaten Alor mempunyai sungai dan banyak anak sungai mengalir dari hulu ke hilir, sehingga kerapatan sungai terlihat sangat baik. Peta kerapatan sungai di Kabupaten Alor diperoleh dari luas daerah sungai dan panjang sungai. Nilai kerapatan sungai di antara 2,28 sampai 3,10 km per kilometer persegi, sehingga daerah aliran sungai atau das sering mengalami kekeringan. Selanjutnya, peta potensi rawan banjir di Kabupaten Alor. Pada daerah rawan banjir diperoleh dengan menggabungkan setiap parameter yang digunakan, yaitu parameter peta curah hujan, peta ketinggian, peta kemiringan, peta tutupan lahan, peta jenis tanah, dan peta kerapatan sungai. Setelah semua parameter di-overlay dan dikalkulasi, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian indeks tingkat kerawanan. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah dan dibagi jumlah kelas yang digunakan, sehingga dihasilkan peta potensi rawan banjir. Setelah dihasilkan peta kerawanan, selanjutnya dilakukan validasi berdasarkan data lapangan yang diambil pada titik-titik banjir di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Alor. Untuk mengetahui lokasi Setelah dihasilkan peta kerawanan, selanjutnya dilakukan validasi berdasarkan data lapangan yang diambil pada titik-titik banjir dari kecamatan yang berbeda di Kabupaten Alor. Untuk mengetahui lokasi banjir, dilakukan wawancara pada masyarakat setempat pada setiap kecamatan tersebut. Validasi ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran peta kerawanan banjir. Berdasarkan hasil penelitian, di seluruh titik lokasi, hasil validasi merupakan daerah yang berpotensi terjadinya banjir, yang dikategorikan sebagai daerah rawan. Kesimpulan, persebaran lokasi banjir dengan kategori kelas rawan terjadi di hampir seluruh Kabupaten Alor. Wilayah meliputi sebagian kecil Kecamatan Alor Timur, Teluk Mutiara, Pantar Barat Laut, Pantar Barat, Pantar, Kabola, Alor Barat Laut, Pantar Timur, Alor Barat Daya, Alor Timur Laut, Alor Tengah Utara, Alor Selatan, Lembur, Poreman, Mataru, dan sebagian besar Kecamatan Pantar Tengah. Potensi kerawanan yang dikategorikan ke dalam daerah rawan banjir dengan rincian rawan 28,88%, kelas cukup rawan 0,04%, dan tidak rawan 1,09%. Faktor yang paling dominan penyebab kerawanan banjir di Kabupaten Alor adalah kemiringan lereng. Sebaran kemiringan 0-8% di daerah yang memiliki kategori kelas rawan akan menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan wilayah yang cenderung datar atau rendah sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Sekian dan terima kasih.